Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberikan kemudahan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, dalam hidup pasti ada yang namanya cobaan. Yang dimana hidup pasti akan terasa seperti menaiki jungkat-jungkit. Kadang di atas dan kadang di bawah. Ya, seperti itulah hidup. Maupun di saat di atas ataupun di bawah. Senang atau sedih, sehat atau sakit, mudah atau sulit. Dalam kondisi seperti apapun, kita harus mensyukuri nikmat dan proses kehidupan yang kita alami tersebut. Berbagai cobaan serta nikmat Allah yang datang kepada kita setiap harinya harus kita jadikan pelajaran serta diambil maknanya. Diikuti dengan sikap kita yang mana perlu lebih jauh lagi masuk dalam proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang lebih berkualitas, khususnya di saat kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu dengan melaksanakan sholat kita setiap hari selama 5 waktu, selalu melaksanakannya, sebuah kewajiban dan sekaligus sebagai tonggak serta tiang agama. Namun tahukah kalian, dari segi kesehatan dan psikologis, sholat memiliki segudang manfaat. Apa saja sih yuk? Yuk kita bahas. Yang pertama, dari segi kesehatan. Manfaat gerakan sholat bagi kesehatan yang pertama bisa didapatkan dari gerakan takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram merupakan gerakan pertama dalam sholat. Gerakan tubuh ketika takbiratul ihram yakni mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, kemudian melipat kedua tangan di bagian perut atau bagian bawah dada. Manfaat gerakan takbiratul ihram bagi kesehatan dapat melancarkan aliran darah dan melatih kekuatan otot lengan. Pada saat gerakan takbiratul ihram, otot diafragma juga akan terlatih. Hal ini merupakan sebuah sinergi yang berdampak positif terhadap fungsi-fungsi fisiologis tubuh, seperti fungsi otak, otot, organ tubuh, dan bagian tubuh lainnya. Kalimat Allahu Akbar yang diucapkan dalam mengangkat kedua tangan bisa melapangkan sistem pernapasan dan mengontrol denyut jantung. Manfaat gerakan sholat pada saat takbiratul ihram memang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan pernafasan tubuh. Lalu, manfaat gerakan sholat bagi kesehatan selanjutnya bisa didapatkan dari gerakan berdiri yang dilakukan setelah takbiratul ihram. Pada saat berdiri, telapak kaki akan menjadi tumpuan berat badan. Berat badan yang menumpuk di telapak kaki bisa merangsang titik-titik akupuntur pada telapak kaki. Hal ini sangat bermanfaat untuk organ-organ dalam tubuh. Selain itu, gerakan berdiri dalam sholat juga bisa membuat kompaksitas susunan tulang-tulang penyangga tubuh menjadi rata. Manfaat gerakan sholat pada saat berdiri ini bisa menurunkan resiko terjadinya patah tulang dengan mudah. Selain itu, posisi kaki yang terbuka lebar, jarak antara kedua bahu dengan tumit yang mengarah keluar saat gerakan berdiri tersebut dapat mencegah terjadinya kaki terkilir atau terseok. Dalam gerakan ruku, kita juga bisa merasakan manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Gerakan ruku harus dilakukan secara sempurna. Gerakan ruku yang sempurna nampak pada tulang belakang yang terlihat relatif lurus. Apabila kita melakukan gerakan ruku secara sempurna, kita dapat merasakan gerakan sholat bagi kesehatan kita, khususnya mendapatkan manfaat dari gerakan ruku tersebut. Manfaat gerakan sholat pada saat ruku sangat baik untuk otot dan tulang. Gerakan ruku yang sempurna memiliki tanda, yakni adanya sensasi tarikan pada tulang punggung yang dapat mengurangi kompresi antara tulang ruas, tulang belakang, dan merelaksasi otot-otot punggung yang sebelumnya terasa tegang. Manfaat gerakan sholat selanjutnya untuk kesehatan kita bisa didapatkan dari gerakan iktidal. Gerakan iktidal merupakan gerakan mengangkat kedua telapak tangan setelah melakukan gerakan ruku dan kemudian melakukan gerakan sujud. Proses gerakan yang dimulai dari berdiri, lalu membungkuk, yaitu ruku, kemudian kembali berdiri dan akhirnya melakukan gerakan sujud, merupakan latihan pencernaan yang baik bagi organ kita. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya pencernaan menjadi lebih lancar. Gerakan sujud merupakan gerakan sholat selanjutnya yang bisa kita rasakan manfaatnya untuk kesehatan.
Selain itu, gerakan sujud merupakan simbol dari pengakuan bahwa manusia hanyalah seorang hamba Allah dan menunjukkan tunduknya seorang hamba pada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat gerakan sholat bagi kesehatan satu ini dapat memperoleh aliran darah yang kaya akan oksigen untuk menuju ke otak. Gerakan sujud akan menghasilkan posisi kepala yang sama rata dengan posisi kaki. Selain itu, pada saat melakukan gerakan sujud, posisi otak akan lebih rendah daripada jantung. Hal ini bermanfaat untuk mempermudah aliran darah yang kaya oksigen untuk berjalan menuju ke otak. Selain itu, semua posisi tubuh pada saat sujud ini bisa menimbulkan adanya tarikan di tulang belakang bagian tengah punggung. Hal ini bermanfaat untuk membuat ruas-ruas tulang belakang menjadi teratur dan lurus, serta berkurangnya kompresi dan terjadinya peregangan. Selain itu, ruku dan sujud memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ wanita. Satu hal yang kita harus tahu dan ingat bahwa lakukan seluruh gerakan sholat itu secara tumanina pada setiap gerakan sholat, sehingga kita akan merasakan manfaat gerakan sholat secara optimal. Manfaat gerakan sholat bagi kesehatan yang satu ini akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, sehingga mencegah terjadinya penyumbatan arteri dan vena. Selain itu, seluruh sendi yang ada di tungkai kaki dan jari jemari menjadi lebih lentur dan aktif dan tidak kaku. Serta gerakan sujud, gerakan selanjutnya adalah gerakan duduk. Selain gerakan duduk, setelah melakukan sujud, terdapat juga duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Gerakan duduk antara duduk setelah sujud, duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir sedikit berbeda. Saat duduk tasyahud awal, kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus. Posisi ini menghindarkan kita nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Nyeri pangkal paha biasanya dirasakan oleh seseorang yang lanjut usia atau seseorang yang melakukan pekerjaan di lapangan yang seharian berdiri untuk menyelesaikan tugas. Sementara duduk tasyahud akhir sangat baik bagi pria sebab tumin menekan aliran kandung kemih, uretra, kelenjar kelamin pria, prostat, dan saluran vas deferens. Lalu yang terakhir adalah gerakan salam. Gerakan salam adalah gerakan terakhir dalam sholat. Gerakan salam merupakan gerakan menoleh dan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Gerakan salam yang benar adalah membuat pipi bisa dilihat oleh orang yang sedang berada di belakang kita. Manfaat gerakan sholat bagi tubuh satu ini bisa menjaga bagian tubuh yang vital seperti saraf, kelenjar-kelenjar, pembuluh darah, otot-otot, tulang-tulang, yang dimana gerakan salam memiliki manfaat untuk membuat leher menjadi lebih lentur dan menguatkan otot-otot juga pada seluruh bagian leher. Gerakan salam juga bisa menjaga kenyalan kulit wajah seseorang. Yang kedua, manfaat sholat dari segi psikologis. Yang pertama, sebagai obat kesehatan mental. Jika sholat kita ditinjau dari segi kesehatan mental, akan dapat kita sadari bahwasannya sholat mempunyai hikmah sebagai obat kesehatan mental seseorang, berhubungan dengan perasaan emosi yang sampai pada tahap psikosomatik. Dengan berdoa dan sholat, manusia dapat meminta segala kebutuhan hidupnya serta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Dikatakan obat mental karena dengan melakukan sholat, jiwa seseorang akan merasa damai dan tentram. Sholat ada yang selalu menjaganya. Kemanapun ia pergi, ketahuilah bahwa faktor sosial dalam psikologi agama juga sering muncul. Yang kedua, mencegah terganggunya mental. Setiap orang pasti akan menghadapi berbagai macam problem atau masalah dan berbagai macam cobaan yang terjadi. Dengan melaksanakan sholat secara khusyuk dan terus-menerus, maka hal tersebut dapat dihindari. Dengan sholat dan penuh keyakinan akan didengar, dipahami, dan diperhatikan oleh Allah. Apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup dapat hilang, dan hati akan merasa lebih tenang. Hal inilah yang menjadikan sholat sebagai media mencegah terganggunya mental seseorang. Dengan melaksanakan sholat, maka hati, pikiran, jiwa akan menjadi lebih ikhlas dalam menjalani
Lalu yang ketiga, dapat menyegarkan jiwa. Manfaat sholat untuk kesehatan mental yaitu dapat menyegarkan jiwa. Yang tadinya jiwa terasa hampa dan kosong, dengan niat ibadah sholat serta berdoa secara terus-menerus dapat mengisi kekosongan tersebut menjadi keyakinan, kebahagiaan, dan ketenangan batin yang tidak bisa diungkap dengan hal apapun. Pentingnya sebuah peran kita untuk melakukan sholat secara khusyuk dan lebih dalam lagi. Lalu yang keempat, penenang jiwa. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Pepatah tersebut sangat cocok apabila seseorang menjalani ibadah, khususnya sholat, dengan khusyuk dan ikhlas. Dengan sholat maka mampu membuat jiwa kita juga menjadi lebih tenang dan damai. Yang kelima, obat gairah hidup. Sholat juga bermanfaat untuk meningkatkan semangat hidup kita yang tadinya merasa bingung dan cemas. Dengan melakukan sholat yang tepat waktu, rutin, dan khusyuk, semua hal tersebut menjadi kebaikan. Dan jika kita akan dijauhkan dari yang namanya putus asa, yang terpenting adalah keyakinan kita dan optimis, yang dimana dapat berpengaruh bagi hidup kita dalam kesehatan mental. Yang keenam, sebagai dinding penyelamat jiwa. Manfaat sholat untuk kesehatan mental lain juga dapat dirasakan sebagai penyelamat jiwa, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya setiap orang tidak ingin hidupnya susah, dan kelak meninggal tentu akan masuk surga. Oleh sebab itu, laksanakanlah sholat dengan sepenuh hati, selalu ikhlas, agar apa yang kita hajatkan akan terkabul. Lalu yang ketujuh, menjauhkan dari perbuatan buruk. Dengan sholat, kita juga akan dijauhkan dari perbuatan buruk. Apapun yang kita doakan, pasti Allah akan mendengarnya. Maka kita harus mengingat, ketika sebuah pepatah diucapkan, apa yang ditanam, itu pula akan yang kita tuai. Seringlah berbuat baik. Selain sholat, kita lakukan juga amal baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita juga harus ingat bahwa kehidupan ini hanya sementara. Dengan demikian kehidupan kita akan menjadi terasa lebih bermakna dan penuh kebahagiaan.